Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersyukur pada hari ini kita boleh bersama kembali beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kakak mengajak kita untuk mengikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan baik. Dan nanti ketika kita mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah kita boleh mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Nah, mari kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi satu lagu yang mengatakan firman Tuhan ada di hatiku. Nah, melalui lagu ini kita diingatkan bahwa firman Tuhan adalah penuntun di dalam kehidupan kita supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, mari bersama kita nyanyikan lagu ini sebelum nanti kita berdoa dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami harus beribadah dari rumah masing-masing, beribadah secara online, tetapi biarlah firman Tuhan itu boleh terus kami dengarkan, dan juga Tuhan boleh terus mengingatkan kami untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami akan cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini. Terlebih kami juga boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati, pimpin dan sertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, pada hari ini kita akan bersama mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Allah. Dia membuat bangsa Israel kembali ke kampung halaman mereka, ke tanah air mereka, setelah mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun lamanya. Apakah 70 tahun itu waktu yang singkat? Tentu saja itu merupakan waktu yang sangat lama sekali. Jadi bangsa Israel itu karena mereka tidak taat kepada Tuhan, makanya Tuhan membuang mereka ke negeri asing, yaitu ke Babel. Dan sekarang kita akan bersama mendengarkan cerita bagaimana Tuhan menolong dan membuat bangsa Israel boleh kembali ke kampung halaman mereka, yaitu ke Yerusalem. Nah, jadi ceritanya seperti ini adik-adik. Pada saat itu ada seorang raja yang bernama Kores. Dia saat itu punya keinginan agar supaya orang Israel mereka meninggalkan Babel dan kembali ke negeri mereka sendiri. Makanya pada saat itu Raja Kores dia menuliskan sebuah pengumuman. Di situ tertulis bahwa umat Tuhan yaitu bangsa Israel dapat kembali ke Yerusalem dan dapat membangun bait Tuhan kembali. Nah adik-adik, selama ini sebenarnya bangsa Israel itu kesulitan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Karena raja sebelumnya yaitu Raja Nebukadnezar selalu menahan mereka, bahkan menjadikan mereka sebagai budak di Babel. Nah, karena Allah dia memegang kendali atas segala sesuatu, makanya Allah dia juga mengendalikan hati Raja Kores. Allah dia sudah mempersiapkan umatnya untuk kembali ke Yerusalem. Jadi dia membuat hati Kores luluh, bahkan Kores mengizinkan umat Israel untuk kembali ke kampung halaman mereka. Tetapi tidak hanya itu saja adik-adik.
Raja Kores juga dia memberikan kepada bangsa Israel hal-hal yang mereka perlukan di dalam membangun bait Tuhan. Kores dia juga memberikan kepada mereka perak, emas, binatang-binatang, barang-barang, dan pemberian lainnya untuk memulai kembali kehidupan bangsa Israel di kampung halaman mereka. Selain itu, Raja Kores juga dia mengeluarkan segala sesuatu yang telah diambil oleh Raja Nebukadnezar di bait Allah. Dia mengembalikan segala sesuatu yang diambil itu kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel menerima semua barang-barang tersebut untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanan mereka kembali ke Yerusalem, mereka bangsa Israel dipimpin oleh 2 orang yang bernama Zerubabel dan Yesua. Dan setelah mereka sampai di Yerusalem, mereka kembali membangun mezbah Tuhan dan mereka juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu mereka juga memberikan persembahan berupa uang, makanan, minuman, dan minyak supaya bait Allah itu dapat dibangun kembali. Nah, lalu adik-adik, ketika bait Allah akan dibangun, di situ semua orang Israel mereka berkumpul, mereka memuji Tuhan. Dan dipimpin oleh para imam, mereka bersorak-sorai, mereka bernyanyi dengan nyaring untuk memuji Tuhan. Mereka juga meniup sangkakala, mereka membunyikan cercap, mereka juga bersorak dengan nyaring kepada Tuhan. Kata mereka, Tuhan itu baik, bahwasannya itu untuk selama-lamanya kasih setianya kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, saat itu mereka merayakannya dengan penuh meriah. Orang Israel tahu bahwa mereka menaati Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa, Allah yang setia yang menyertai dan menolong mereka. Dan mereka memuji Dia atas segala kebaikannya. Mereka tahu dan mereka percaya bahwa Allah yang mereka puji dan sembah itu adalah Allah yang berdaulat. Nah, apakah kalian masih ingat arti kata berdaulat? Minggu lalu sudah dijelaskan. Ada yang masih ingat? Ya, berdaulat adalah Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena kita punya Allah yang sama seperti dengan Allah orang Israel, yaitu Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa, Allah yang setia, bahkan Allah yang berdaulat, yang memegang kendali atas segala sesuatu. Nah, untuk itu sebagai anak-anaknya yang Dia kasihi, yang Dia sayangi, marilah kita mau taat kepada Dia. Bagaimana kita taat kepada Dia? Yaitu melakukan apapun yang Dia perintahkan di dalam kehidupan kita. Entah itu melalui cerita firman Tuhan yang kita dengarkan di sekolah minggu, atau melalui orang tua kita, atau melalui guru di sekolah kita, dan masih banyak lagi. Yang penting hal-hal itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mari kita mau taat kepada Tuhan kita. Nah, bersyukur ya kita punya Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang setia, Allah yang berdaulat. Dan untuk itu mari kita mohon hikmat kepadanya. Kita meminta supaya Tuhan menolong kita di dalam kita melakukan setiap perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian maka kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Oke, nah demikian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak mau menjelaskan tentang aktivitas kita pada hari ini. Aktivitas dari pelajaran ke-13 tentang Allah yang setia. Silakan adik-adik dapat membaca untuk bagian yang ada di sebelah kiri di situ ada cerita, silakan adik-adik dapat membacanya. Lalu aktivitas berikutnya yang ada di halaman belakang tentang melengkapi ayat, silakan adik-adik membaca dari Esra 3 ayat yang ke-11b, lalu isi kolom yang kosong. Di situ ada beberapa yang kosong, silakan adik-adik isi. Nah, jawabannya itu sebenarnya sudah ada di bawah. Itu ada 3 kotak yang di bawah itu, di situ sudah ada jawabannya. Lalu untuk aktivitas berikutnya, adik-adik disuruh untuk mengisi titik-titik yang ada di bawah ini dengan nama adik-adik. Jadi itu seperti doa. Jadi silakan adik-adik mengisinya dengan nama adik-adik sendiri. Lalu setelah itu adik-adik dapat mendoakannya sendiri. Oke?
Nah, demikian untuk ibadah kita pada hari ini. Mari sebelum kita mengakhirinya, kakak mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Meskipun kami harus beribadah secara online, tetapi biarlah Tuhan yang menolong kami supaya kami tetap semangat dan rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga boleh berkati setiap kami di dalam kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami setiap hari, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan untuk segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan juga yang pimpin dan sertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, demikian sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.